Masuk surga Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup. Semoga Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, di kesempatan kali ini aku akan kembali memperlihatkan kepada kalian beberapa cuplikan video misionaris kaum kafir dalam rangka memurtadkan umat muslim, mengajak umat muslim untuk masuk ke dalam ajaran agama mereka. Mulai dari di tempat umum, di tempat-tempat seperti bahkan ada juga di bis dan juga di jalan-jalan. Bahkan juga ada yang datang ke rumah-rumah khusus untuk mengajak orang murtad. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita akan masuk ke video yang pertama. Ini terlihat ada misionaris yang datang ke sebuah angkutan umum yaitu bis, menawarkan untuk orang-orang mempercayai Tuhan Yesus. Ya, biasanya di bis itu yang berteriak-teriak kita selalu mendengar adalah orang-orang yang berjualan. Tapi kali ini beda, bukan orang-orang yang berteriak untuk berjualan, melainkan untuk menawarkan ataupun memberitahu tentang Tuhan Yesus. Coba kalian simak video berikut ini. Masuk surga Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa agar manusia bisa masuk surga, dan pada hari yang ketiga bangkit jalan masuk surga. Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang menjadi manusia, menebus dosa, jalan masuk, melindungi perjalanannya, selamat di jalan, selamat tujuan, selamat di jalan, selamat sampai tujuan, selamat di jalan, selamat sampai tujuan. Semoga selamat di jalan. Wow, barbar banget ya, sampai di tempat umum gitu guys, sampai di bis umum gitu guys ya. Kalau umat muslim yang berteriak Allahu Akbar di tempat umum, mereka akan mengklaim ataupun mereka akan menjustis diri kita adalah teroris. Tapi nyatanya mereka juga melakukan hal tersebut. Bahkan mereka lebih parah, karena kalau umat muslim berteriak Allahu Akbar itu bukan untuk mengajak orang masuk ke dalam ajaran agama Islam, hanya untuk menyemangati diri kita dan mengagungkan Allah. Tapi mereka berteriak-teriak sudah jelas sekali tujuannya adalah untuk doktrin. Dan hal itu sudah sangat jelas dilarang dalam peraturan penyiaran agama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Dan coba kalian dengarkan sekali lagi yang ini guys. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus, mati di kayu salib. Jelas-jelas sekali mereka menganggap ataupun mereka menyiarkan di tempat umum bahwa Tuhan mereka pernah mati. Coba kalian bayangin, Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, memiliki kekuatan apapun, kok bisa mati? Kalau memang dia maha kuasa, kenapa sampai bisa mati? Kematian itu kan adalah bentuk salah satu ketidakkuasaan suatu zat ataupun apapun itu. Apapun yang bisa mati berarti nggak maha kuasa. Ya, pakai otak lah kalau mikir. Karena memang manusia diciptakan dengan otak, dengan akal pikirnya untuk bisa mencerna hal-hal yang benar maupun hal-hal yang salah. Kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Terlihat ada dua orang pemuda yang sepertinya sih masih kayak anak-anak gitu guys, diusir oleh warga setempat karena ketahuan menyebarkan selembaran-selembaran yang isinya adalah tentang agama kaum kafir, yang jelas sekali dilarang untuk diberikan kepada orang-orang Islam ataupun orang-orang yang sudah beragama, karena dilarang menyiarkan agama kepada orang yang sudah menganut agama lain. Itu peraturannya di negara kita. Coba kalian simak video berikut ini. Hah? Ngapain kesini? Tujuannya ngapain? Nggak, di sini udah jelas mayoritas Islam, mayoritas Muslim, ya, ngerti?
Ngerti? Ini udah beberapa kali soalnya nih. Udah beberapa kali kesini. Nggak, sekarang jangan ke sana, langsung keluar aja. Langsung keluar, ya. Ini nggak ada bagi-bagi kayak gini, nggak ada nih. Udah paham kayak gini, ngerti? Udah cabut. Cabut. Makasih banyak ya Pak. Nggak usah pakai makasih. Cabut langsung. Jangan keliling ke sini ya. Jangan keliling ke sana. Kalau aku lihat anak-anak itu pasti disuruh ya, pasti ada yang menyuruh dan sangat tega sekali orang yang menyuruh ya. Masih mending warga sekitar situ mengusir dengan cara cuma sekedar diusir gitu aja. Ada orang yang nggak bisa nahan emosinya. Gimana kalau ketemu orang-orang yang tidak bisa nahan emosi? Kan bahaya jadinya. Sudah jelas-jelas sekali itu dilarang di dalam peraturan penyiaran agama seharusnya. Inilah yang dipahami oleh mereka. Oke, kita coba akan masuk lagi aja ke video berikutnya. Ini terlihat ada beberapa misionaris yang dibawa ke kantor polisi karena mau diamuk oleh warga akibat ulahnya yang menyiarkan agama Kristen ataupun agama kaum kafir kepada orang-orang Islam. Orang-orang yang sudah jelas-jelas beragama. Langsung aja simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq alladzi wala Nanti wala karihal meskipun syahadu alla ilaha illallah syarikalah wa syahadu anna muhammadan wa abduhu wa rasuluhu la haula wala quwwata illa billah. Kita sekarang ada di Polsek Cilengsi. Ini Gunung Putri ya. Polsek Gunung Putri. Mbak namanya? Katarina Subak. Mbak? Mbak Masnya? Mbak dari HKBP, Mas dari BSDI. Nah, ini kita ambil pelajaran. Untung ada polisi. Kalau nggak boleh. Itu penistaan agama, penodaan agama, menyebarkan agama ke orang yang sudah beragama, itu nggak boleh. Ada aturan. Nggak semua umat muslim bisa menahan sabar. Ya, untung diselamatkan oleh pihak kepolisian. Kalau nggak udah diamuk sama warga setempat ya. Jadi teman-teman yang menemukan hal seperti ini, orang-orang yang menyiarkan agama kaum kafir kepada umat muslim, jangan ragu dan jangan takut untuk melaporkan ke polisi dan juga jangan takut untuk mengusirnya karena ini sudah jelas sekali dilarang di dalam Undang-Undang Penyiaran Agama di negara Republik Indonesia. Dan saya juga sudah pernah membahas tentang Undang-Undang Penyiaran Agama yang seperti apa itu dan di bab mana yang tidak diperbolehkan untuk menyiarkan agama di tempat umum orang-orang yang sudah memiliki agama lain. Ya, kalian bisa cek videonya di deskripsi linknya ya. Kalian klik aja di situ. Kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Ini terlihat ada dua misionaris yang datang langsung ke rumah warga dan masuk lalu guys duduk juga di sana. Wow, ini santai banget lalu menyiarkan agama mereka. Tapi alhamdulillah pemilik rumah ini tahu bahwa orang tersebut adalah misionaris dan lihat apa yang terjadi. Saya tahu bang, ya. Abang jangan pikir kami ini orang yang nggak tahu tentang ini. Ya, saya tahu pengetahuan saya bang. Saya tahu agama-agama Yehova yang kami sebarkan, saya tahu. Mohon maaf ya. Saya tahu kalian ini misionaris. Ya. Saya sebenarnya bisa laporkan Anda. Ya. Ini sudah bertentangan sama undang-undang. Ya, kebebasan dalam agama nggak kayak gini. Anda sudah menyebarkan agama Anda tidak pada tempatnya. Mohon maaf. Agama Anda, Yehova yang Anda bilang tidak tercantum dalam Pancasila kita. Ya. Tidak ada agama Yehova yang disahkan oleh pemerintah kita, ya. Saya jujur, saya tersinggung nih. Saya Muslim, ya. Di sini Muslim semua. Saya bisa laporkan Anda, ya. Sekarang saya bisa laporkan nih. Anda sudah nyalain undang-undang nih kayak gini. Secara langsung Anda di sini menghasut orang lain, ya. Kalau Anda menyebarkan agama tidak seperti ini, tidak ini tempatnya, ya. Ini tempat pribadi saya, ya. Saya tahu Anda misionaris, ya. Saya tahu semua kok. Ini penggabungan Yahudi semua saya tahu. Saya pengen tanya nih, kalian didanain semua kan? Tidak, kami kerja sukarela. Ini didanain, saya tahu. Misionaris pasti didanain, saya tahu. Ya, ini kan agama Anda apa? Saksi Yehova. Agamanya apa? Saksi Yehova. Saksi Yehova itu apa? Kristen. Kristen Anda nih Kristen apa nih? Kami sebut Kristen Saksi Yehova. Saksi Yehova. 2001 Jaksa Agung. Gereja mana? Ada di Balai Praja di Jambi. Gereja apa nama? Balai Praja Saksi Yehova. Ya. Kalau kami mau putar boleh, videonya ada tempat ibadat kami. Saya tidak perlu putar itu, ya.
Dari beberapa video-video yang sudah kita lihat tadi, kita bisa tahu bahwa mereka memang benar-benar sangat gencar sekali dalam rangka untuk memurtadkan umat muslim. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa mereka tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita ikut ke dalam ajaran agama mereka. Dan ketika kita ikut ajaran agama mereka, maka saat itulah tidak akan ada lagi pertolongan Allah kepada diri kita. Karena sudah sering sekali saya sampaikan di channel ini bahwa dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar dosa yang sangat-sangat besar. Karena dosa yang lain diampunkan dan ini nggak diampunkan, itu berarti tandanya ini benar-benar dosa yang sangat besar sekali. Nauzubillahi min dzalik. Semoga dengan mengetahui semua hal ini bisa mengingatkan diri kita untuk lebih kuat lagi membentengi diri kita dari misi pemurtatan mereka. Oke, sudah cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.